Halo guys, kembali lagi di channel gua Arhi. Jadi di hari ini kita akan belajar part 3 dari pelajaran PKN ini atau part terakhir, yaitu 20 nomor terakhir. Yang part 1 part 2-nya gua udah upload. Nanti dia akan gue jadikan tayang perdana jam 9 dan jam 10. Tapi untuk video ini gua akan jam 12, 2 jam setelahnya, karena gua non muslim, jadi gue harus ibadah dulu. Nanti gue nggak kepantau, soalnya apalagi nanti jam 10 itu juga nggak kepantau. Oke, so inilah soalnya. Nah, ini adalah soal yang udah gue cari di Google, dan ini adalah soal dari tahun 2012 nih. Tapi gue, apa salahnya kita mencoba gitu ya kan. Nah, ya kita bahas langsung aja. Nomor 1, pentingnya globalisasi. Sumber daya manusia semakin meningkat, teknologi semakin maju, membanjirnya barang impor di pasaran, kerjasama antar bangsa semakin meningkat. Yang menyatakan pentingnya globalisasi. Sumber daya manusia semakin meningkat, teknologi semakin maju, dan kerjasama antar bangsa semakin meningkat. Jadi jawabannya C ya. 1, 2, dan 4. 1, 2, and 4. Perhatikan gambar berikut. Dua gambar yang mendorong globalisasi ditunjukkan pada nomor. Ini gue nggak tahu ya, satu dua ini kayak menyembah ya, menyembah patung gitu ya. Nomor 1 ini kayak jualan apa, buah-buah gitu atau sayur ya. Nomor 3 ini kan komputer, nomor 4 ini pesawat. Jadi kalau mendorong globalisasi itu menurut aku sih 1, 3 sih. Karena kalau 4 kan itu nggak globalisasi, itu bisa dibeli sendiri. Nomor 1, 3, karena kan ada buah yang atau ada sayur yang diekspor atau diimpor, ada juga yang diekspor. Jadi sama-sama saling menguntungkan di bagian globalisasi. So jawabannya adalah 1 dan 3. Dan kenapa komputer ini juga adalah salah satu globalisasi? Karena tanpa komputer lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu nggak bisa buat konten walaupun ada HP. Tapi supaya lebih bagus, andaikan lebih bagusnya, lu pasti buat konten dengan komputer. Nomor 3, negara Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif. Artinya, nah, bebas menentukan sikap dan selalu ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. Bebas memilih negara lain untuk dijadikan sebagai sahabat, bersikap netral dan tidak ikut campur tangan urusan negara lain. Menghormati negara lain dan tidak ingin terlibat dalam konflik antar negara. Tadi kan kita sudah bahas ya, politik luar negeri bebas aktif, yaitu artinya dia bebas tapi aktif. Dari kata-katanya aja, ini sudah dapat jawabannya, yaitu di A. Dia bebas menentukan sikap, tapi dia aktif selalu ikut mewujudkan perdamaian dunia. So, jadi pasti jawabannya adalah nomor A. Nomor 4. Pernyataan pembukaan UUD 1945, Undang-Undang PP, 3 keputusan, 4 instruksi. Landasan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, ya tadi kan kita sudah bahas ya. Kalau kalian tahu konten nomor 1 2 nih yang lagi gua upload ya, pasti tahulah kalian jawabannya. Dan jawabannya A ya. Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 4 itu ada di konten kedua gua yang lagi gua upload. Nih, ada di konten kedua gua. Nih, yang ini. Gitu. Pengertian hubungan internasional adalah hubungan antar lembaga-lembaga internasional di bawah naungan PBB. Hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Wewenang dan kekuasaan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Kebutuhan negara lain yang mengeluarkan dan memasarkan hasil industri. Kalau D itu udah pasti salah. B itu juga udah pasti salah. Ini cobaannya kalau nggak A di C. Itu sih feeling dari seorang Arhi. Ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, peran sejumlah negara, organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional. So, jadi dia nggak berhubungan dengan
PBB. Jadi jawabannya adalah C, berdasarkan kalimat yang sudah diberitakan di sini. Oke. Itu. Nomor 6. Pengertian kerjasama internasional ialah hubungan antar negara yang didasarkan pada keuntungan ekonomi. Itu udah pasti salah, karena dia menguntungkan ekonomi doang. Hubungan antar negara yang didasarkan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Persekutuan dagang yang dengan negara lain yang saling menguntungkan. Nggak cuma persekutuan dagang doang, pasti kerjasama internasional banyak. Perhimpunan negara maju yang didasarkan pada tingkat ekonomi yang tinggi. Berarti kalian kalau pilih yang D itu berarti kalian tidak mementingkan ekonomi yang rendah. So, jadi jawabannya adalah B. Hubungan antar negara yang didasarkan saling menghormati kedaulatan negara masing-masing. Nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Memenuhi kebutuhan hidup bangsa yang bersangkutan, keinginan menguasai negara yang sumber dayanya melimpah, negara yang kurang maju dijadikan sebagai pasar industri hasil negara maju, saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Pentingnya kerjasama dengan negara lain ditunjukkan dengan nomor. Kalau nomor 2 udah pasti salah. Dia coba ingin menguasai. Ya kan? Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4 atau C. Nomor 8. 1. Memberikan dukungan moral terhadap rakyat Palestina dan Afghanistan. Menyiapkan tempat penampungan warga negara asing yang meminta suaka politik. Oh, ini salah nih. Nomor 2 nih. Memberikan bantuan kemanusiaan terhadap negara lain yang terkena bencana. Pengiriman pasukan perdamaian atau pemelihara keamanan PBB. Kalau kalian ditanya suaka politik itu apa? Suaka politik itu adalah dia ingin menguasai semua politik. Suaka marga satwa atau kebun binatang. Nah, itu sama. Kalian translate aja. Suaka marga satwa itu kan kumpulan banyak-banyak hewan. Berarti dia itu adalah kumpulan yang orang cuma mau orang-orang politik doang. So, jawabannya juga sama, yaitu C ya. 1, 3, 4. Number 9. Sikap yang diperlukan dalam hubungan dengan bangsa lain adalah memihak pada negara yang kuat, membatasi produk dari negara lain, berupaya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi negara lain, saling menghormati sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, sikap ya. Sikap ya. Kita bicara sikap nih. Ini kata kuncinya sikap nih. Kalau memihak pada negara yang kuat, salah. Nggak baik. Membatasi produk, nggak juga. Nggak boleh. Berusaha menguasai. Nah, ini nggak boleh, guys. Jadi, jawabannya adalah D. Karena kalau berupaya menguasai itu nggak boleh, guys. Pasti semua negara itu punya kemampuan masing-masing untuk menciptakan masyarakatnya supaya lebih maju. Pasti. Ada. Sorry kalau bahasa gue kecepatan ya, karena gue sekalian upload konten juga nih. Ada 2 konten yang akan gue upload nanti, ya. Nah, karena ini juga nanti mau gue upload. Ya, guys ya. Sorry kalau gue ngomongnya kecepatan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Eksploitasi alam dan sumber daya lain. B. Konsumerisme. C. Terjadi dehumanisasi. B. 4. Sikap individualistis yang termasuk dampak negatif. Konsumerisme itu apa tuh maksudnya? Dehumanisasi itu apa maksudnya? Bentar. Kita cari ya. Nih. Kalau eksploitasi alam, kita tahu. Konsumerisme adalah ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan produksi secara berlebihan tanpa sadar dan berkelanjutan. Berarti konsumerisme benar ya. Dehumanisasi. Dehumanisasi. Pengemanusiaan adalah perilaku atau proses yang merendahkan seseorang. Ya, itu juga benar sih. Ini juga benar sih. Tapi eksploitasi alam dan sumber daya lain itu benar. Kecuali kalau dia bilang secara berlebihan. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Karena dia bilang di sini kehidupan masyarakat juga. Gak mungkin eksploitasi alam. Gitu. Tantangan dalam bidang ekonomi oleh barang konsumtif yang dibutuhkan, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, regulasi ekonomi mekanismenya ditentukan oleh pasar global. Tantangan yang dihadapi era globalisasi.
Kalau di era globalisasi itu, karena di sini tidak ada 1 dan 4, so jadi jawabannya adalah 1 dan 3 atau B. Ya, karena sama-sama membicarakan ekonomi. 12. Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional, berkembangnya turisme dan pariwisata, penegakan hak asasi manusia di segala bidang kehidupan, keterbukaan para penyelenggara pemerintah negara. Sosial budaya. Sosial budaya itu berarti kalau nggak 1, 2, 2, 3. Karena hak asasi juga sosial, ya, di segala bidang kehidupan, ya, sosial budaya. Jadi ini zong ya jawabannya ya, zong, nggak ada jawabannya. Nomor 13. Diterimanya nilai demokrasi oleh masyarakat Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia lebih terbuka, memberi nama partai politik sama dengan partai negara lain, terjadi hubungan yang erat dan saling membantu antar partai politik. Pengaruh globalisasi di bidang politik ditunjukkan pernyataan nomor, ya jelas nomor 4 lah dibanding negara yang lain. Ya kalian itu udah tahu lah ya, nggak usah aku sebut-sebut lagi. 14. Pernyataan ekonomi, teknologi, individualis komunikasi. Pernyataan di atas yang termasuk pengaruh globalisasi terhadap negara dan bangsa Indonesia adalah, ya jelas 1, 2, 4 lah. Karena kan individualisme ini kan gak globalisasi. Oke, itu. 15. Sikap yang perlu dilakukan oleh seseorang terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Melarang masuknya budaya asing ke Indonesia juga enggak, karena pengaruh globalisasi. Menyaring budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Memasang antena parabola agar siaran televisi asing mudah diterima. Ini juga salah. Memasang tarif yang tinggi ini juga salah, nggak boleh. Jadi jawabannya adalah B. Ya, B. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lebih dekat jarak antar negara. Banyak mendapat bantuan luar negeri. Perekonomian dapat berkembang lebih baik. Lebih banyak mendapat perhatian internasional. Manfaat yang dapat diambil dari globalisasi bagi bangsa Indonesia ditujukan pernyataan nomor 3 lah. Nomor 3. Kalau cuma mendapat bantuan doang, apa gunanya globalisasi, Cok? Tapi kalau perekonomian pasti itu ada hubungannya dengan globalisasi. Gitu. Pernyataan feudalisme, individualis, kebebasan, sikap disiplin. Nilai budaya asing yang dapat diterapkan bagi bangsa Indonesia, budaya asing ya, berarti sikap disiplin dong. Kan budaya asing bagi bangsa Indonesia, bukan bangsa Indonesia bagi asing. Kalau bagi Indonesia bagi bangsa asing, nomor 3 benar, kebebasan. Tapi nomor bangsa asing ke Indonesia, itu dia sikap disiplin, harus. Akibat negatif globalisasi terhadap masuknya barang luar negeri antara lain, masuknya produk asing ke dalam negeri, disukainya produk asing oleh konsumen, murahnya harga barang kebutuhan pokok, produksi dalam negeri tidak mampu bersaing. Kalau akibat negatif globalisasi itu semuanya benar, jadi jawabannya adalah zong ya, semuanya benar, sumpah ini semuanya benar. Nomor 19. Contoh budaya daerah yang sesuai pada era globalisasi di Indonesia antara lain budaya ya, tarian daerah dan kesenian, keluar dan gotong royong, adat istiadat, hukum adat, demokrasi dan musyawarah. Ya kalau budaya pasti jawabannya A lah. Kalau yang lain tuh hukum semua, B sampai D itu hukum semua. Nomor terakhir, contoh budaya asing yang positif bagi pembangunan antara lain. Memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi, paham liberalisme, mode yang berskala global, demokrasi yang bebas. Oh, jelas lah. A. Dengan adanya teknologi, lu sekarang bisa ngapa-ngapain. Contoh, lu dengan adanya HP, lu bisa pesen Grab, bisa pesen Gojek, bisa WA-WA sama orang lain, bisa main Telegram. Dengan adanya laptop, lu bisa ngedit konten. Ya kan? Nah, itu adalah budaya asing yang harus ditiru oleh bangsa Indonesia. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya ketika kali gue upload atau gue bikin tayang perdana, kalian semua bisa langsung dapat notifikasi. Terima kasih guys. Nanti gue upload jam 12. Bye-bye. Jam 12 ya, jam 12.